welcome back to Sekolah Minggu di Udara bareng Kak Kesya. Wah, apa kabarnya teman-teman? Gimana? Oh baik, luar biasa, puji Tuhan. Oke, sudah siap belum teman-teman untuk memulai Sekolah Minggu di Udara? Sudah siap? Wah, Kak Kesya lihat sih kayaknya sudah siap semua ya. Sudah cantik-cantik, sudah ganteng-ganteng. Oke, sekarang kita mau mulai di dalam doa ya. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebaikan Tuhan bagi kami. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji Tuhan, kami siap memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Oke teman-teman, memuji Tuhan dengan semangat ya. Shalom teman-teman, yuk kita naikkan pujian ini bersama-sama. Kita berjalan ke Kanaan. Ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan. Puji nama Tuhan. Halo adik-adik semua, selamat berjumpa kembali di acara Sekolah Minggu di Udara. Apa kabar adik-adik? Semua baik-baik dan sehat-sehat aja ya? Oke, hari ini Tante akan bercerita tentang seorang tokoh bernama Yakub. Nah, judul dari cerita hari ini adalah Yakub kembali ke rumah orang tuanya maksudnya ya. Nah, tapi sebelum kita mendengarkan cerita, kita akan berdoa terlebih dahulu, minta pimpinan Tuhan. Semua lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan cerita dari firman Tuhan dan kami berdoa Tuhan, bukalah pendengaran kami, bukalah hati kami untuk bisa mengerti dan bisa melakukan apa yang Tuhan mau kami lakukan setelah kami mendengarkan cerita dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Nah, apakah adik-adik semua masih ingat cerita 2 minggu lalu? Ayo, tentang apa itu? Oh bagus, tentang hukum tabur tuai. Artinya siapa yang menabur, dia juga akan tuai. Siapa yang melakukan, dia akan menerima akibatnya. Itu artinya ya. Jadi Yakub yang
melakukan kebohongan terhadap ayahnya yang sudah tua. Dia berbohong. Nah, pada akhirnya dia juga akan dibohongi oleh bapak mertuanya atau oleh pamannya yang bernama Laban. Namun, nah ini dia ya. Namun karena Yakub mau bertobat, Yakub sadar bahwa apa yang sudah dia lakukan, kebohongan, berbohong, itu Tuhan tidak suka, dan Yakub bertobat dan mohon keampunan dari Tuhan, maka Tuhan kembali memberkati Yakub. Jadi hari ini kita mau dengar kelanjutan cerita tentang Yakub. Semua harus duduk manis-manis dan dengar dengan baik-baik ya. Karena cerita ini cukup panjang, adik-adik bisa membacanya di Kejadian pasal 31, 32, dan 33. Cukup panjang ya. Nah, selama Yakub bekerja sebagai gembala dari sapi-sapi, kambing-kambing, domba-domba dari mertuanya yang bernama Laban, Tuhan selalu memberkati pekerjaan Yakub, sehingga binatang-binatang yang dijaga, yang diurus oleh Laban, yang walaupun itu punya Laban, tetapi yang dikerjakan, diurus oleh Yakub, menjadi tambah banyak. Nah, ini membuat ada rasa iri hati di hati anak-anak Laban. Jadi anak-anak Laban yang laki-laki itu mengejek-ejek Yakub dengan mengatakan, wah, Yakub itu menjadi kaya, binatang-binatang peliharaannya menjadi tambah banyak karena dia mengambil itu dari harta bapak kita si Laban. Nah, jadi Laban terpengaruh dengan ucapan anak-anaknya. Jadi mereka menunjukkan wajah yang tidak senang kepada Laban. Padahal apa yang dikatakan oleh anak-anak laki-laki Laban itu sama sekali tidak benar. Yakub harus bekerja keras untuk merawat, menjaga domba-domba, kambing-kambing, sapi-sapi peliharaan yang ia diberi tugas oleh Laban. Kadang-kadang dia harus kehujanan, kadang-kadang kepanasan. Lalu lebih lagi kalau ada binatang buas yang mau menerkam salah seekor domba, Yakub harus bisa mengusir binatang buas itu ataupun berkelahi dengan binatang buas itu. Jadi Yakub sudah bekerja dengan sekuat tenaganya agar semua yang ia kerjakan itu diberkati oleh Tuhan. Dan hasil kerja Yakub selama bertahun-tahun kepada mertuanya yang bernama Laban, Tuhan memberkati dengan lebih banyak lagi sapi, domba, kambing yang dipelihara oleh Yakub. Jadi semua ternak-ternak, binatang-binatang peliharaan yang Yakub usahakan itu semua sehat-sehat dan gemuk-gemuk karena Yakub memperhatikan makanan dari binatang-binatang tersebut. Lalu Yakub juga berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberi petunjuk kepada Yakub agar Yakub bisa melewati saat-saat yang sulit ini karena mertuanya dan anak-anak lelaki Laban tidak senang dengan Yakub. Lalu Tuhan berkata kepada Yakub, Yakub, sekarang tiba saatnya kamu harus berhenti kerja dengan Laban, kamu harus kembali ke kampung halamanmu, kembali ke orang tuamu yang ada di Kanaan. Mereka sekarang sudah tua. Jadi kamu harus kembali untuk bertemu dengan orang tuamu. Jadi Laban berusaha supaya dia pun memiliki ternak-ternak, kambing-kambing, domba-domba sebagai hasil dari kerjanya.
Jadi Tuhan memberkati sehingga Yakub juga punya ternak sendiri, punya sapi-sapi, punya domba-domba, kambing-kambing yang dia usahakan sendiri. Lalu Yakub memanggil kedua istrinya yaitu Rahel dan Lea datang ke tempat di mana ia bekerja itu di padang ya. Lalu Yakub bilang kepada Rahel dan Lea, sepertinya Tuhan menyuruh saya kembali pulang ke kampung halaman saya untuk ketemu dengan kedua orang tua saya karena mereka sudah lanjut usia. Jadi maukah kamu ikut dengan saya kembali ke kampung halaman saya? Rahel dan Lea bilang, oh ya kita setuju. Jadi mereka menyusun rencana. Pada hari yang sudah ditetapkan, Yakub membawa kedua istrinya, anak-anaknya, dan binatang-binatang yang dia dapat waktu dia bekerja dengan Laban. Semuanya itu, hamba-hambanya juga, pembantu-pembantunya itu, semua dibawa oleh Yakub pulang ke kampung halaman. Nah, pada waktu itu belum ada kendaraan, belum ada kereta api, sehingga mereka harus jalan kaki. Jadi yang wanita-wanita dan anak-anak bisa duduk di atas domba-domba atau kambing atau sapi, sedangkan yang laki-laki bisa jalan kaki. Tetapi kalau berjalan dengan binatang nggak bisa cepat, nggak bisa lari-lari, ya. Mereka maju dengan sangat lambat. Jadi, tapi mereka harus kadang-kadang juga berhenti kalau mereka sudah capek. Dan mereka juga harus berhenti waktu mereka harus makan, memberi makan ternak-ternak, binatang-binatangnya. Mereka sendiri harus makan juga supaya apa? Dapat kekuatan yang baru. Jadi mereka harus berjalan perlahan-lahan. Dan kadang-kadang mereka harus berhenti di tempat-tempat tertentu untuk beristirahat atau untuk tidur atau untuk makan. Nah, setelah mereka menempuh perjalanan beberapa hari, barulah Laban, mertua Yakub, tahu kalau Yakub sudah pergi kembali ke kampung halamannya, membawa istrinya, membawa anak-anaknya, dan membawa ternak-ternaknya. Wah, Laban menjadi tidak senang dengan Yakub. Laban menjadi marah. Lalu dia siapkan kambing-kambingnya atau kuda-kudanya yang bisa lari cepat. Supaya dia bisa naik kuda kejar Yakub dan rombongan yang sudah beberapa hari berjalan ke depan. Kuda kan berjalan lebih cepat kan? Bisa lari cepat. Jadi cuma 1-2 hari Laban sudah bertemu dengan rombongan Yakub. Tetapi pada malam sebelum Laban bertemu dengan Yakub, Tuhan datang kepada Laban dalam mimpi. Kira-kira apa yang Tuhan katakan kepada Laban ya? Tuhan bilang, Laban, kalau kamu ketemu dengan Yakub, aku peringatkan kepada kamu, kamu tidak boleh berkata kasar kepada Yakub. Kamu tidak boleh berkelahi dengan Yakub. Kamu tidak boleh marah-marah dan pukul Yakub. Ingat ya, aku sudah nasihati kamu. Jadi waktu Laban ketemu dengan Yakub, ya Laban sedikit marah-marah tapi terus dia ingat, Tuhan sudah berbicara kepadanya dalam mimpi. Sehingga dia menahan emosinya, dia tidak marah. Tapi dia bilang kepada Yakub, oke, saya izinkan kamu kembali pulang ke kampung halamanmu, ketemu dengan orang tuamu. Jadi Laban dengan Yakub bersahabat kembali dan mereka berpisah dengan baik-baik. Laban mencium Yakub dan mencium kedua anaknya, istri dari Laban dan cucu-cucunya. Sehingga mereka bisa berpisah dengan damai. Nah, itu karena Tuhan ikut campur tangan. Karena Tuhan yang memperingati Laban sehingga dia boleh berpisah dengan Yakub dengan baik-baik, dengan damai sejahtera. Nah,
Kalau hari ini ada adik-adik yang mengalami persoalan atau masalah di mana mungkin ada teman atau kakak adik yang usil dengan adik-adik sehingga adik-adik jadi marah. Lalu adik-adik berpikir, kalau saya ketemu dia saya akan pukul dia. Tuhan bilang nggak boleh ya. Kita harus saling mengasihi. Jadi kita harus minta dari Tuhan agar Tuhan memberikan kepada kita hati yang penuh kasih, yang mau berdamai dengan mereka yang sudah melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan, yang membuat kita kesakitan karena mereka mengatakan hal-hal yang tidak benar tentang kita. Jadi Tuhan mau kita harus hidup saling mengasihi. Dan ingat, kalau kita minta dari Tuhan, pasti Tuhan akan tolong kita. Yakub selalu berdoa, mohon pimpinan Tuhan, mohon penyertaan Tuhan, sehingga dalam perjalanan Yakub kembali ke rumah orang tuanya, Yakub juga disertai Tuhan, walaupun dia harus bertemu dengan Laban, tetapi akhirnya mereka boleh berpisah dengan damai. Itu karena Tuhan yang menyertai dan menjawab doa Yakub. Oke? Jadi adik-adik semua ingat hal ini. Kalau adik-adik mau hidup berdamai satu dengan yang lain, mari kita berdoa minta pimpinan, petunjuk serta penyertaan dari Tuhan, dan dengan kesungguhan hati, dengan percaya, Tuhan pasti melakukan hal-hal yang indah bagi kita semua, bagi adik-adik semua. Adik-adik mau melakukan apa yang firman Tuhan katakan? Iya, selalu minta pertolongan dari Tuhan. Jangan menyelesaikan persoalan atau masalah adik-adik dengan kekuatan sendiri. Wah, nanti kacau ya. Kita mau minta pimpinan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh memberikan kekuatan kepada adik-adik semua. Dan ayat hafalannya bagus sekali loh. Ayat hafalan kita pada hari ini terdapat dalam Roma 8 ayat 28. Apa kata ayat ini? Ayat ini mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, apapun ya, dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, karena ayat ini cukup panjang bagi adik-adik yang besar, Tante hanya minta kalian hafal sampai bagian A-nya saja ya. Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, bisa ingat? Nah, nggak panjang kan? Oke, sekali lagi. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, Tante harap semua adik-adik bisa menghafal ayat ini, baik yang kecil maupun yang besar, ya. Oke, Tuhan memberkati adik-adik semua. Dan karena hari Minggu ini adalah minggu terakhir dalam bulan Mei, jadi ada adik-adik yang berulang tahun di bulan Mei. Tante mau menyapa Hero dan Rafael yang berulang tahun di bulan Mei. Happy birthday. God bless you all ya. Nah, nanti Tante berdoa buat Hero dan Rafael supaya Tuhan memberkati, dan juga kepada adik-adik semua yang sudah mendengar cerita firman Tuhan pada hari ini. Semua lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk cerita hari ini, di mana cerita ini mengajarkan kami untuk selalu berdoa, minta petunjuk, minta arahan, minta pertolongan dari Tuhan. Kalau kami menghadapi masalah, kami tahu Tuhan akan
melakukan yang terbaik bagi kami waktu kami mohon pertolongan dari Tuhan. Karena Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tolong kami supaya kami mau hidup berdamai dengan siapa saja, karena itu yang Tuhan mau kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami juga mau berdoa buat Hiro dan buat Rafael yang berulang tahun di bulan Mei, agar Tuhan menyertai dan memberikan kesehatan kepada tubuh mereka, berikan kepintaran kepada mereka, dan memberkati mereka dimanapun mereka berada, agar hidup mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, juga buat adik-adik semua yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Berkatilah mereka dengan berkat-berkat-Mu yang sudah Engkau sediakan secara khusus bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. God bless you all. Bye-bye. Teman-teman, gimana firman Tuhannya hari ini? Luar biasa kan? Seru banget kan? Nah, teman-teman dapat pelajaran apa hari ini? Kalau Kak Desi dapat pelajaran penting banget nih teman-teman. Kita belajar bahwa Tuhan itu selalu menyertai orang yang mau terus berharap kepadanya. Tuhan selalu memimpin setiap langkah orang-orang yang percaya dengan sungguh-sungguh dan mengasihinya ya teman-teman. Nah, seperti ayat hafalan kita hari ini. Ada yang sudah hafal? Ayatnya itu ada di dalam Roma 8 ayat 28 yang berbunyi, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Haleluya, puji Tuhan. Oke teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Happy Sunday. God bless you. Bye-bye.